Bapak dan Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari surat 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memohon kasih karunia-Mu di dalam kami mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami mau merenungkannya bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong kami. Amin. Bapak dan Ibu, setelah hampir 3 bulan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, mengemuka bahwa pemerintah mewacanakan tatanan hidup normal baru. Tentunya, situasi hidup normal baru disambut dengan berbagai sikap. Ada yang gembira, membayangkan bisa bertemu dan bersosialisasi seperti di era normal lama. Tetapi ada juga yang was-was dengan angka penularan COVID-19 masih belum bisa sepenuhnya diredam dan masih tingginya kasus demi kasusnya. Sikap antisipatif dengan kesadaran untuk menerima kenyataan dan kemauan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah agar tetap bertahan hidup dan melanjutkan berkarya. Bagaimana kesadaran kita bersama sebagai orang percaya pada persoalan saat ini yang disebabkan masih merebaknya penularan COVID-19 yang masih terus berlangsung, untuk kita juga untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan? Mengapa sebagian orang percaya puas dalam keadaan rohani yang stagnan atau macet di tengah pandemi saat ini? Mungkin orang percaya sama sekali tidak tahu bahwa orang percaya diminta firman-Nya untuk bertumbuh. Yang lain mungkin takut untuk berubah, masih menunggu atau melihat sikon, atau sebagian lainnya membandingkan dirinya dengan orang percaya lain dan merasa diri sudah cukup baik. Kita semua harus menerima nasihat Rasul Petrus supaya jangan terseret dalam kesesakan dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Agar pertumbuhan rohani dalam kasih karunia Tuhan ini dengan lebih serius. Pertumbuhan dalam kasih karunia tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan pertumbuhan jasmani. Namun pertumbuhan rohani ini dapat terjadi dan dapat diketahui. Apakah kita tumbuh atau tidak akan terlihat dari respon kita kepada saat krisis dan tekanan tak terduga seperti menghadapi tantangan situasi kondisi di tengah pandemi COVID-19 ini dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, dan pelayanan kita. Semakin jauh kita telah bertumbuh, semakin mantap kita berdiri, dan semakin kuat tekad kita untuk taat kepada Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena setiap kita berbeda, pertumbuhan dalam kasih karunia tidak sama cepat dan tidak menghasilkan pengalaman yang sama. Namun sasarannya untuk tiap kita sama, yaitu kita harus menghasilkan kepenuhan buah roh dalam kehidupan kita dan menjadi semakin serupa penuh dengan Tuhan kita. Kita sendiri tidak dapat menilai dengan baik apakah kita telah tumbuh dalam kasih karunia, sebab sebagian besar dari pertumbuhan rohani ini terjadi tanpa kita sadari. Tetapi dalam batas tertentu, kita dapat mengenali terjadinya pertumbuhan dengan menanyakan pertanyaan berikut. Apakah hal yang kini dapat saya buat yang tadinya tidak sanggup saya lakukan tanpa pertolongan, kekuatan, dan kuasa dari Tuhan? Mengambil contoh Rasul Petrus. Rasul Petrus akan menjawab, Tuhan telah memberikan kepadaku kestabilan dan hikmat yang tadinya tidak kumiliki. Rasul Yohanes yang tadinya dijuluki anak halilintar telah berubah menjadi rasul kasih. Demikian juga Rasul Paulus yang pernah menyatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 1 Korintus 15 ayat 9-10. Seperti itulah proses dan progres pertumbuhan dalam kasih karunia Tuhan, menyatakan dirinya dalam kehidupan orang-orang percaya. Mari kita bersama mengalami proses dan progres pertumbuhan dalam kasih karunia Tuhan. Karena hal itulah yang merupakan sikap antisipatif yang dapat dilakukan orang percaya dengan kesadaran bersama untuk menerima kenyataan
dan kemauan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah, agar tetap bertahan hidup dan melanjutkan berkarya bersama, terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai. Pertanyaan refleksi bagi kita secara pribadi: apakah yang telah Tuhan Yesus Kristus lakukan untuk saya yang tidak sanggup saya buat sendiri, dan saya memupuk kerendahan hati untuk senantiasa bergantung kepada kasih karunia demi kasih karunia Tuhan? Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk bukti pertumbuhan kasih karunia dalam hati kami. Kami ingin terus memiliki kehidupan yang bertumbuh sebagai orang percaya dalam kasih karunia dengan berpusatkan Kristus. Tolonglah kami mengalaminya demi Tuhan Yesus Kristus. Amin.